para bunda-bunda guru dari ada PG-nya, PGPK Ceria, yang insya Allah beliau ini adalah hamba-hamba kesayangannya Allah. Ya, karena ngeramuti putra putri panjenengan sedoyo. Yang saya hormati pula Bapak dan Ibu. Oh, nggak ada bapaknya? Oh, kan? Oh, tapi dikeroyok kalau di sini. Alhamdulillah ada bapaknya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu wali murid dari PGPK Ceria, yang insya Allah menjadi orang tua yang akan mendidik anaknya sehingga anaknya nanti menjadi anak-anak kebanggaan Allah dan Rasulnya. Amin. Pertama-tama tiada kata terindah kecuali rasa syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberi kita nafas tanpa batas, yang telah memberi kita nikmat yang tidak pernah bisa kita ukur. Maka kita harus selalu bersyukur. Janganlah kita menjadi manusia yang kufur agar kelak kita tidak mendapat siksa di alam kubur. Bu, monggo sarang-sarang ucap hamdalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Sholawat dan salam semoga tetap terabadikan kepada manusia mulia. Monggo kepada manusia mulia kekasih kita bersama, sorry bahwa dan kita hingga akhir zaman, yang kelak akan mencari kita semuanya ketika di yaumil akhir, yang beliau yang tidak pernah mau masuk surga kecuali membawa kita sebagai umatnya, yaitu orang yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang, dari zaman batu menuju zaman bermutu, dari zaman kebiadaban menuju zaman peradaban, yaitu Rasulullah SAW. Insya Allah kita semua nanti akan menjadi umat-umat yang dicari Rasulullah. Amin Allahumma amin. Nah, baik, saya biasa disapa kenalannya. Saya biasa disapa dengan Bunda Akin biar lebih gampang. Dan kenapa kok Akin bukan Titin? Karena Akin ini yang lebih terkenal dunia akhirat. Ya Bunda? Iya, karena tertulis dalam Al-Quran surat Atin. Jadi nama lengkapnya Titin Supriyati, diambil yang belakang yaitu Atin. Dan ini perkenalan. Oh ini tidak usah ya, ini riwayat pendidikan insya Allah. Nah ini alamat kalau mau kenalan boleh di save nomor handphone, boleh di follow IG, subscribe YouTube, di add Facebook. Nah ini TikToknya kenapa kok Ilham Pondok Baca? Saya punya TikTok tapi gak komen. Jadi ini adalah taman baca saya di rumah yang setiap habis maghrib itu ngopeni anak-anak kamu di sekitar saya. Nanti boleh juga. Kalau TikTok apa namanya? Follow. Ya guys, begitulah pokoknya gue. Nah, Ketirtan ini dekatnya Real Plaza. Kalau panjenengan jalan-jalan, bisa mampir nanti WA sama saya. Nanti Bunda ini sepertinya kenalan semua. Ini aktivitas saya. Yang pertama dan utama pastinya ya ibu rumah tangga. Istri dari seorang bapak yang duduk di sini tadi. Ngapunten Bunda Ima ya kalau selalu ngintel tadi bisik-bisik di motor. Nanti Bu Ima gimana nih? Kok sampai ini dibuntuti ya? Enggak, ini tandanya kami romantis ya, seperti Romeo dan Juliet gitu. Kemanapun kalau ada saya ya ada suami, memastikan istrinya tiba di tempat dengan selamat. Begitu. Selain itu rumah tangga, saya juga biasanya MC, pencerita, trainer itu tentang trainer parenting, trainer bercerita, trainer penulis ya. Terus pegiat literasi. Selain saya mengkampanyekan gemar membaca, saya juga senang menulis buku, dan selanjutnya saya juga seorang guru. Jadi kalau bisa disimpulkan di sini, saya adalah perempuan panggilan. Nah sekarang kan saya sedang mengerti panggilannya Bunda Ima. Untuk sharing pada panjenengan. Lanjut Bunda. Nah ini ya, saya senang dunia anak, literasi, siro, dan public speaking. Makanya jangan heran kalau saya ngomong terus. Kalau saya ngomong kok panjenengan mau tanya langsung angkat tangan nih. Nah lanjut Bunda. Nah ini karya-karya saya sepertinya enggak usah. Nah ini untuk hidup saya, karena kata Rasulullah orang yang paling baik yaitu orang yang paling bermanfaat atau berguna bagi sesamanya.
Insya Allah itu cukup ya Bunda. Nah, sekarang kita lanjut saja ya, biar nanti nggak terlalu siang. Tapi sebenarnya saya mau tanya dulu, panjenengan sudah masak semua? Oh, ya, sekarang, loh, panjenengan benar terlambat loh. Oh, nah, jadi tadi itu telatnya ngeramut ya anak-anak, tapi ndak masak. Alhamdulillah, insya Allah diganjar pahala oleh Allah. Lah mau ngeramuti anaknya banyak ya, tetap cantik gini loh ya, masya Allah. Yang lain sampai masak. Loh, kok baru capek loh Bu Ima? Apa nanti ada makan siang? Oh, Sabtu libur. Tadi sudah ini pamit sama suami kalau nggak masak. Oh, nggak pernah pamit. Oh, alhamdulillah. Nggak apa-apa kalau suaminya legowo ya. Nggak apa-apa Bu. Berangkat kok nanti ketemu Bunda Ati belajar sing pinter wis hari ini. Nanti Bapak ajak ke restoran. Amin. Iya, siapa tahu karena istrinya semangat menuntut ilmu, karena memang perempuan itu harus apa kalau bahasanya multi talenta. Ada apa lagi ya, wes apapun macamnya, ya accounting, ya juru masak, ya perias, ya cleaning service, apa lagi ya tukang pijet ya, ada lagi Bunda Ima, tukang laundry wes semuanya. Tapi yang utama kita tidak boleh lupa untuk belajar. Belajar itu tadi kata Bu Ima, mulai kita lahir sampai kita meninggal dunia. Bunda, sekarang aku harus pinter tambah-tambahan. Aku harus pinter geografi, kimia. Kita belajar apa? Ya belajar menjadi orang tua. Nah, ini judul kita hari ini, sinergi sekolah dan orang tua dalam pendidikan anak. Panjenengan kesini semua tadi sudah niat menuntut ilmu, sudah nawaitu thalabul ilmi. Nah, karena siapa? Karena Allah. Ya Allah, saya jalan ke PGTK Ceria niat mencari ilmu sebagai bekal untuk saya menjadi orang tua. Maka Allah mengirimkan para malaikatnya untuk mengaminkan semua hajat-hajat panjenengan. Jadi kalau misalnya tadi niatnya pengen ketemu Bu Ima saja atau pengen ketemu Bunda Atin aja, wah rugi banget. Jadi harus diniati untuk mencari ilmu. Dan panjenengan punya hajat apa? Tadi kita diawali zikir bersama. Apapun yang menjadi hajat panjenengan tadi diutarakan sama Allah. Karena kalau doa sama-sama itu insya Allah terkabulnya lebih cepat. Ya, kenapa? Siapa tahu di antara semua kita yang ada di sini salah satunya ada wali Allah. Minimal wali murid. Loh, Bunda Ima guyune banget dewe. Iya kan minimal wali murid nih Bunda leras. Nah, baik. Sekarang kita next Ustazah. Nah, ini kenalannya tadi sudah ya, berarti lanjut aja. Cepet banget Mas, terima kasih Ustazah. Memang Ustazah ini ngajak dagel. Pelan-pelan terus, next. Nah, karena ini PGTK, biar kita nggak bosen, nggak ngantuk, kita tebak-tebakan gambar-gambar apa anak-anak? Gimana bunyinya? Oh, pintar. Nanti Bunda kasih bintang 5 ya. Kurang? Kalau bintang 7 nanti obat sakit kepala. Nah, ini gambar kambing. Nah, intinya ini binatang apa? Binatang peliharaan. Pertanyaan berikutnya, apa yang kita harapkan jika kita memelihara binatang ternak ini? Apa hasilnya Bunda Ima? Telur, daging, susu. Benar. Kalau kita memelihara ini, yang kita harapkan dari mereka adalah daging yang banyak, susu yang banyak, ataupun telur yang banyak. Itu yang kita harapkan. Next Bunda. Nah, ini foto anak solih dan solihah saya. Nah, ya, yang insya Allah semoga Allah jadikan anak yang solih dan solihah. Pertanyaan saya berikutnya, jika kita merawat mereka, apa yang kita harapkan Bu?
kesehatan, perkembangan. Yang di dalam niku pirsa mboten? Oh pirsa. Nggih. Napa Bu? Jenengan mengharapkan putra-putri panjenengan daging yang banyak? Akhlak yang baik, Masya Allah panjenengan. Jadi anak yang solih-solihah, ayah yang baru datang, selamat datang ayah. Alhamdulillah. Kenapa harus ada ayah? Sebenarnya pendidikan anak itu kewajibannya siapa? Ayah. Tuh langsung ditodong. Ditodong aku. Iya, memang kewajibannya seorang ayah. Loh, tapi kok kebanyakan kalau parenting ibu-ibu yang datang? Iya, kenapa? Karena ibu juga harus menuntut ilmu. Ayahnya nggak ada. Ayahnya jaga. Lumayan lah Bu, jenengan kesini kan aslinya melarikan diri kan dengan ngomong. Saya lo tahu. Jadi ibu itu juga madrasah pertama, maka kita juga harus belajar. Nanti kan jenengan tugasnya menyampaikan ke ayah. Kalau bingung ngomongnya nanti filenya di copy aja. Nah, berarti tadi ada yang pengen perkembangannya, jadi anak yang baik, sehat, terus jadi anak yang solih dan solihah. Next, Bunda. Nah, kalau memang kita simpulkan harapan terbesar orang tua adalah mempunyai anak yang solih dan solihah dan berakhlak mulia, ya. Atau dalam bahasa kerennya itu kan sekarang berkarakter. Jadi apa-apa pendidikannya berkarakter, muatan karakter. Karakter apa yang mau dikembangkan seperti itu, tapi pada dasarnya adalah anak yang solih dan solihah. Ini semua agama saya yakin ingin menjadikan anak kita itu menjadi anak yang baik, manusia yang baik. Lanjut Ustazah. Nah, masih ketemu lagi dengan gambar ini. Nah, jika ingin peliharaan kita itu gemuk, banyak telur, banyak daging, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Merawat, memberi makan, memberi perhatian, dilus-elus mana ya? Loh, memberi makan itu juga termasuk perhatian terlebih matang ya. Memang Rasulullah itu bukan mencintai sesama manusia saja. Perhatian Rasulullah itu kepada semua makhluk hidup di dunia. Bahkan ketika ada orang yang tidak memberi makan untanya, tapi untanya itu dipaksa dinaiki, itu dinasihati sama Rasulullah, disuruh melepas untanya. Saking sayangnya Rasulullah itu dengan binatang ya. Intinya dikasih makan yang banyak. Karena saya punya sepupu yang ternak ayam petelur. Ternyata ayam petelur itu satu harinya bukan hanya bertelur satu seperti ayam kampung pada umumnya. Ternyata bisa sampai 3 butir sehari. Kenapa? Karena kerjanya itu makan terus di kandang, gak pernah berhenti. Nah, jadi nanti panjenengan ini tips kasih makan yang banyak. Tapi ada yang punya peliharaan di Surabaya, gak ada tempatnya ya. Nah, padahal saya mau bincang-bincang tentang peternakan. Next Bunda. Nah, namun jika ingin anak kita berakhlak mulia, menjadi anak yang baik, apakah cukup dengan makan yang banyak, Bapak Ibu? Tidak. Anak-anak kita itu bukan binatang ternak yang cukup dibesarkan badannya, yang cukup menghasilkan banyak telur, banyak daging, atau banyak susunya, bukan. Next. Nah, tidak ya. Next, Ustazah. Nah, apa yang kita butuhkan? Lah pokok doa duluan. Seperti tadi kata Bunda Iman ngendikan ya, kalau usaha tanpa doa ya nggak bisa. Sebenarnya usaha dulu apa doa dulu? Doa dulu. Insya Allah dalam semua agama itu ketika kita melakukan apapun, yang pertama adalah doa. Kalau nggak hafal doanya, kalau dalam Islam setiap mau melakukan aktivitas apapun itu baca bismillah. Jadi doa. Kenapa kok doa baru pendidikan? Nah, apalagi ini panjenengan para mama-mama yang sholihah, ada doa yang tidak tertolak. Salah satunya itu adalah doa ibu. Jadi panjenengan kalau sudah mengangkat tangan,
Nah, itu Allah sungkan, malu untuk tidak mengabulkan doanya. Maka panjenengan jangan lupa mendoakan putra putri panjenengan. Kapan mendoakannya? Setelah sholat. Lagi? Setiap saat. Nah ini yang betul. Dari tadi panjenengan cerdas saya lihat ini. Wali murid TKA apa TKB? Oh, alhamdulillah masih TK, berarti kan masih kecil. Oh, sergap banget. Oke, cerdas bareng. Setor kemana? Ke mertua. Oh ya Allah. Alhamdulillah. Jadi benar kita mendoakan anak itu setiap saat. Setiap lihat anak kita didoain, ya Allah, semoga anak saya menjadi anak yang soleh-solehah. Ketika masak buat anak, panjenengan kalau masak sambil doa atau sambil ngomel? Saya suka Bunda Ima semuanya jujur. Ngomel panjenengan. Gak ngerti gimana blonjonan pikire seperempat jam dewe. Apa tuku tempe, apa tuku tahu. Dimasak tambah gak dimasak, maka masak berikutnya akan ngomel-ngomel. Nah, ibu, setiap makanan yang dimakan anak-anak kita itu sebagai bekal untuk beribadah yang akan menjadi darah dan daging. Maka setiap masak kita berdoa. Meskipun kadang gedumel gak ikhlas, wis minimal sholawat. Sholawat itu tidak akan tertolak. Jadi kabeh diterima. Ibu, kalau pesan kiai-kiai sepuh itu ketika kita mencuci beras, nah itu kata Habib Lutfi, itu kita sudah mulai doa di situ. Maka saya itu nyesek kalau sampai nasi saya itu nggak habis. Saya bilang ke anak saya, nah rasanya kok nggak habis. Mubazir ya Bunda, bukan hanya mubazir, tapi ada doa Bunda di setiap butir nasi yang tersisa. Saya bilang begitu. Panjenengan juga masih ngomong gini, nah nasi ini dihabiskan nanti ayamnya nangis. Padahal nggak punya ayam. Loh, kan terus ayamnya sopo, sing nangis sopo. Ya Allah, ya yang logis. Wah, ayamnya nangis sampai lah ya keweden. Akhirnya apa yang dilakukan? Kalau kata Habib Lutfi itu kita sambil mencuci beras. Kalau saya itu nyuci beras jenengan itu anggar gebek-gebek atau gimana? Kalau saya itu mencuci beras itu alurnya ke kiri. Nah, seperti tawaf di Ka'bah. Jadi saya alurnya ke kiri itu baca basmalah 21 kali. Masya Allah. Semangat 21 kali. Itu nanti mesti berasnya bersih. Nah, 21 kali di cucian pertama dibuang. Cucian kedua baca sholawatnya berapa? 11 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau mau panjang boleh ya. Nah, seperti ini tadi bacaannya kan panjang. Ada Sayyidina boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad boleh. 11 kali dibuang. Cucian ketiga biasanya saya tambahin ya Latif, ya Latif, ya Latif, biar Allah melembutkan hati anak-anak kita. Maka dari setiap apa yang dimakan anak kita itu punya apa? Ruh doa panjenengan. Siap nanti dipraktekkan yang belum masak? Kalau ini sudah masak besok minimal beli lauknya Bu. Nasi ini dimasak sendiri ya. Ibu yang jilbab merah, ini panjenengan dress code sama saya. Iyo, bodoh itu merah. Panjenengan nggak boleh ngomel lagi ya. Nanti kalau dimakan keselak. Nah itu. Terus kapan? Setelah setiap saat ada ya. Di antara azan dan iqomah. Nah, Jumat setelah asar sampai maghrib itu juga Allah tidak menolak doa-doa kita. Tapi ada yang sering kita lupakan Bu. Waktu yang mustajab itu yaitu ketika turunnya hujan. Panjenengan kalau turun hujan doa atau ngomel? Tidur. Syahdu langsung tidur. Yang ada kalau tetangga saya, ya Allah mau panas kok saiki udan jemuranku. Allah lebih protes. Ternyata ketika jemuran sudah diangkat panas lagi. Ya Allah lagi tak entasi kok. Ya turun lagi hujan ditok namanya. Allah lebih protes. Lupa kalau ketika hujan turun itu ada malaikat juga
yang ikut bersamanya memberi keberkahan pada setiap doa-doa kita. Maka setiap hujan turun, setelah kita berdoa turun hujan, itu kita berdoa minta apapun, dan yang utama kita mendoakan putra-putri kita. Yang kedua pendidikan. Nah, ini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. Panjenengan ini siapa yang sudah anaknya 5? Oh belum? Oh Masya Allah ada, selamat Bunda, Masya Allah. Rasulullah akan bangga dengan panjenengan nanti ya. Bu, jenengan kok guyu kekel bu, jilbab merah. Coba gak dilihat orangnya kekel. Ayo, terus yang putra putrinya 4, wonten? Oh iya, ini tadi sudah laporan. Alhamdulillah, Masya Allah. Bu, sekarang yang 3, ada yang putra putrinya 3. Oh panjenengan, alhamdulillah. Putra putrinya yang 3 itu nanti 1 pegang tangan kanan, 1 pegang tangan kiri ketika panjenengan nyebrang jembatan Suramadu. Suramadu piye sebenarnya? Jembatan Siratal Mustaqim ya Allah. Yang katanya itu ibu ya, dawuhnya para yai sepuh, bagaikan rambut yang dibelah 7. Kalau selamat surga, kalau nggak selamat neraka. Jadi panjenengan nanti kalau putra putrinya sholihah itu dituntut tangan kanan tangan kiri. Nah, yang 1 ketika panjenengan haus, nah ada yang memberi minum. Nah, ada yang putra putrinya 2. Oh saya termasuk. Oh Bunda Ima juga. Loh Bunda Ima loh putra putrinya cuma 2. Kenapa? Karena sibuk ngeramuti putra putri panjenengan yang sudah tidak terhitung jumlahnya. Tapi loh Bunda tenang ya. Habis ini tak habiskan taramal ini. Ya. Nah sekarang saya tanya panjenengan yang sudah punya putra putri sampai 5, apa sih kewajiban kita sebagai orang tua kepada anak? Ada berapa? Alhamdulillah. Membesarkan. Ada lagi sampun? Jangan-jangan kita dipanggil ayah, dipanggil ibu, dipanggil orang tua hanya karena kita sudah melahirkan putra putri. Belum tahu kewajiban kita sebagai orang tua. Kewajiban kita sebagai orang tua ya ada 3. Benar tadi memberikan nama, tapi ada lanjutannya, memberi nama yang baik. Karena nama adalah doa. Jadi kan biasanya ada gini, apalah arti sebuah nama? Loh, jadul banget. Arti nama itu penting ya. Jadi maka pilihkan nama-nama yang baik. Nah, putri saya ini namanya Fatimah Az-Zahra. Siapa yang kasih nama kakaknya? Apa doanya? Agar dia menjadi pemimpin bidadari surga seperti putrinya Rasulullah. Jadi waktu saya hamil, terus di USG ternyata jenis kelaminnya perempuan. Dia itu awalnya bingung. Bunda, nanti kalau adik lahir laki-laki namanya Ibrahim. Kalau perempuan Bunda, mau dikasih nama istrinya Nabi Ibrahim, Hajar. Nah, terus dia baca lagi tentang Maryam. Wah, Maryam itu ya sholihah ya Bunda iya. Kalau begitu Hajar Siti Maryam aja Bunda, gitu bingung. Setelah itu baca lagi buku para perempuan-perempuan sholihah ahli surga. Ada yang namanya Masyitoh, tahu nggih, yang rela digoreng sama Fir'aun karena menyembah Allah. Aduh Bunda, kok Masyitoh juga bagus nah. Ternyata ketika adiknya lahir di klinik ditanya sama teman-teman saya para guru, Mas, adiknya namanya siapa? Langsung keluar Fatimah Az-Zahra, biar menjadi pemimpin bidadari surga. Kenapa kok bisa kasih nama begitu bagus-bagus? Karena buku yang dibaca juga bagus. Coba anak saya itu suka scroll IG, scroll TikTok. Jenenge Lisa Mariana. Apa YouTube ya? Astagfirullahaladzim. Engkau tak mutih. Nah, jadi apa yang didengar, apa yang dilihat itu akan terbawa di alam pikiran. Maka dia nama yang keluar tuh baik-baik. Begitu di pondok kirim surat, Bunda kalau Mas nanti punya adik lagi, namanya Al-Fatih ya Bunda, karena habis baca buku Al-Fatih Penakluk Konstantinopel. Nah, nama kakaknya siapa?
namanya Idris. Padahal saya itu dari dulu seniman, jadi penulis suka dengan dunia sastra. Tapi ketika nama anak saya Idris, teman-teman sastra pada tanya, loh, tak kirain namanya itu bakal sastrais atau tokoh-tokoh sastra siapa? Kembali Idris. Iya, meskipun saya itu seniman yang ketakilan ya, tapi tetap saya ingin memberi nama yang baik. Kenapa Nabi Idris? Karena Nabi Idris itu adalah Nabi pelopor ilmu pengetahuan, Nabi yang pertama kali yang berjasa kepada kita semua tentang pakaian. Nabi Idris itu orang pertama yang menjahit pakaian, bukan Ivan Gunawan. Nah ya, jadi Nabi Idris yang berjasa. Terus Nabi Idris juga orang yang pertama kali menaklukkan kuda sebagai kendaraan. Jadi dulu kemana-mana jalan, tapi Nabi Idris berhasil menaklukkan kuda sebagai hewan tunggangan, sebagai kendaraan. Apalagi Nabi Idris juga pelopor ilmu matematika, ilmu bahasa, ilmu astronomi atau perbintangan, itu ada di Nabi Idris. Jadi saya ingin menjadikan anak saya itu yang soleh dan juga ahli ilmu seperti Nabi Idris. Amin. Dilanjut ya, tadi nama yang baik, terus pendidikan, utamanya pendidikan agama. Terus yang ketiga, kenapa kok yang tiga bukan membesarkan merawat? Karena itu saya baru saja ini mendengarkan kajian dari Ustadz Abdul Somad. Di dalam Al-Quran itu nggak ada kata-kata rawatlah anakmu, sayangilah anakmu. Kenapa kok begitu? Perintahnya itu adalah merawat orang tua. Ya, berkata lemah lembutlah pada orang tua ketika orang tuamu nanti sudah lanjut usia. Kenapa? Karena ternyata menyayangi anak itu sudah fitrah. Apa fitrah itu? Bawaan dari sononya. Jangankan manusia, ngapunten, binatang ternak saja tadi itu ketika punya anak, dia langsung menyayangi anaknya. Bahkan sebuas apapun harimau dan singa tidak akan pernah menerkam anaknya sendiri. Ternyata itu fitrah, maka tidak ada perintah, karena sudah bawaan. Yang ketiga itu menikahkan putra putri kita ketika sudah tiba masanya itu. Jadi apa? Memberi nama yang baik, memberi pendidikan dan menikahkan itu. Oke, sekarang kita lanjut ke pendidikan, Bunda. Next. Nah, ini 3 pilar pendidikan anak. Jadi ada keluarga, sekolah, masyarakat. Nah, panjenengan yang di sini ini adalah keluarga. Jadi kenapa yang pertama untuk keluarga? Karena anak itu lebih banyak di rumah. Usia masuk PG, usia berapa Bunda masuk PG? Minimal 3 tahun. Jadi selama 0 sampai 3 tahun anak-anak sama siapa? Sama orang pengasuh. Oh, duit ya kayak. Terus panjenengan pilih pengasuhnya, diseleksi dulu. Alhamdulillah begitu. Teman-teman, bunda-bunda, panjenengan boleh menitipkan anak pengasuh kalau memang keadaan itu boleh, tapi panjenengan harus seleksi dulu, akhlaknya bagaimana, ngomongnya bagaimana, karena itu yang akan ditiru oleh anak-anak kita ya. Berarti kesimpulannya 0 sama 3 sampai 3 itu sebenarnya sama panjenengan. Baru ketika 3 tahun panjenengan menitipkan, nanti ada namanya tanda tangan kontrak ya Bunda. Nah, tanda tangan kontrak untuk ke sekolah. Sekolah ini PTK Ceria ini pada mau kerja. Ye, monggo. Ini yang hadir berapa persen Bunda Ima? Totalnya berapa Bunda Umi yang datang? Oh, alhamdulillah ada ayah lagi. 24 dari total wali murid. Allah ya Karim. Ya lumayanlah 50% ya. Iya, enggak apa-apa. Tugasnya panjenengan nanti menyampaikan pada yang enggak datang. Loh, PR wis teko titik PR gitu ya. Nah, baru sekolah. Kenapa keluarga yang utama? Meskipun usia 3 tahun sudah diserahkan ke Bunda Ima dan guru-guru yang ada di PGTK Ceria, tapi di sini berapa jam Bunda? Tuh, sampai setengah 12. Setengah 12 sampai besok pagi sama panjenengan lagi. Maka panjenengan yang porsinya itu lebih banyak. Dan nanti ternyata yang ditanya sama Allah itu bukan Bunda Ima,
Yang ditanya pertanggungjawaban anak kita itu adalah kita sebagai orang tua. Selanjutnya sekolah. Nah, sekolah itu ibaratnya apa? Membantu panjenengan semua. Karena panjenengan itu tidak semua ilmu panjenengan mampu, maka panjenengan tanda tangan kontrak menyerahkan putra putri panjenengan dari setengah 8 sampai setengah 12 dan sampai nanti lulus pada waktunya TKB itu Bunda Ima membantu. Karena perkembangan anak panjenengan mungkin nggak hafal. Nah, adik-adik aja saya ngajar 11 tahun nggak apa kalau nggak nyonteknya. Nah, panjenengan open tak? Kognitifnya gimana, motoriknya gimana, anak ini sudah pegang pensilnya bener atau enggak? Enggak ngerti kan panjenengan. Oh, anak ini melompatnya sudah bener enggak sesuai SOP. Bunda, kok ini kurang? Padahal anakku belum pencolotan, Bunda. Itu ada. Mencolotnya bagaimana itu ada semua ya Bunda. Ada kriterianya. Enggak setiap pencolotan itu dianggap sudah tuntas. Nah, ada motorik kasar, motorik halus, sosial emosional, semuanya itu harus dikembangkan. Maka untuk membantu panjenengan, Bunda Ima beserta guru-guru di sini itu meringankan beban panjenengan. Nah, yang ketiga adalah masyarakat sekitar lingkungan panjenengan. Nah, ternyata tapi dari ketiga ini yang paling dominan itu tetap keluarga. Sekolah dan masyarakat itu masyarakat memang nggak ini ya, sekolah aja berarti yang kita singgung. Sekolah itu hanya membantu. Nah, mungkin yang sudah pernah lihat video saya pernah bercerita di setiap parenting saya cerita. Kalau panjenengan tadi tahu ayam dan bebek, ternyata bebek itu tidak pernah mengerami telurnya. Siapa yang mengerami? Yang mengerami itu adalah ayam. Nah, panjenengan orang Surabaya kan nggak tahu ya. Ada sih aslinya yang desa gitu ada. Oh, ada yang ayam ada. Bebeknya beram. Nah, tapi itu jarang sekali terjadi. Kalau saya dulu di desa, iya benar, karena gak telaten bebeknya. Jadi kalau saya di desa sampai saya besar itu bebeknya mak saya itu tidak pernah mengerami telurnya. Setiap bertelur ditinggal. Ternyata yang mengerami telur itu adalah ayam sampai netes. Ternyata ketika netes si telur tadi jadi ayam atau bebek? Tetap jadi bebek. Padahal ayam itu yang bahasa Jawanya itu tirakat. Gak makan, gak minum, gak duduk, gak berdiri. Dia itu kalau bahasa Inggrisnya ongkong-ongkong. Nah, biar telurnya hangat. Kalau dia berdiri telurnya nggak hangat. Kalau dia duduk telurnya pecah. Maka setelah netes tetap jadi bebek. Dia masih berikhtiar, berusaha, diemong, dicarikan makan. Tapi ketika besar-besar tetap jadi anak bebek. Apa kesimpulannya? Bukan saya menyamakan panjenengan dan sekolah itu seperti ayam dan bebek. Tapi ibroh yang bisa kita ambil seperti apapun yang Bunda Ima dan bunda-bunda guru di sini ajarkan, itu tetap putra-putrinya panjenengan itu akan mewarisi karakter panjenengan semua ya. Anak bebek meskipun dirawat anak ayam tetap akan menjadi anak bebek begitu. Kita lanjut Bunda. Tidak apa-apa. Saya senang kalau ada bunda-bunda yang masih telaten bawa putra-putrinya. Jadi itu akan teringat, oh mamaku itu loh dulu rajin belajar. Aku loh masih kecil diajak sambil disangoni dong, disangoni jajan. Iya, anak saya sampai sekarang itu kemanapun ikut. Nah, kenapa sekarang nggak ikut? Sekarang ada diikutinya. Nah, biasanya kemanapun saya ikut, atau kalau saya pas misi dia sekolah baru nggak ikut. Kemanapun saya ajak. Nah, ini kita masuk pada sinergi. Apa sih? Kolaborasi atau bahasa gampangnya kerjasama. Jadi panjenengan nanti kan sudah tanda tangan kontrak. Bukan berarti tanda tangan kontrak terus selesai. Wes pasah bongkoan. Ada pasah bongkoannya. Nah, kita lihat ini. Yang pertama kunci bersinergi atau kolaborasi itu adalah ridho. Apa sih ridho itu?
merestui boleh, apalagi ikhlas boleh, apalagi pasrah, yang nerimo pandum bener boleh. Nah di sini ini boleh pasrah bongkoan itu boleh. Maksudnya gimana pasrah bongkoannya? Pasrah bongkoannya begini. Kemarin saya datang ke sosialisasi wali murid juga hari Kamis, ya. Di anak saya sekarang sudah kelas 6 yang pertama itu Bapak Ketua Yayasan ngendikan. Jadi panjenengan kalau sudah pasrah bongkoan itu harus ikhlas, harus ridho. Apa yang dimaksud di sini bukan menyerahkan apa-apa tapi apa? Melegowokan bahasa Inggrisnya ya, hati kita legowo. Kok misalkan, tapi saya yakin kalau di jenjang TK nggak ada. Kok misalkan ternyata anaknya panjenengan ini nanti ditegur sama Bunda Ima atau bunda yang lain, panjenengan lego. Kok nanti anaknya panjenengan ada apa diingatkan, panjenengan lego. Akhir-akhir ini media sosial kita sedang dibanjiri dengan viralnya guru ngaji yang menampar muridnya, orang tuanya enggak terima, terus dituntut 25 juta. Jenengan pirsa, bagaimana hati panjenengan? Apa jenengan lho guru kok gepukan ben dirasakno ngono dituntut wali murid. Panjenengan ngoten. Alhamdulillah Bunda Ima lega kula. Kalau saya miris, kenapa saya juga selain orang tua, saya juga pelaku pendidikan. Dan itu misalkan di posisi saya, ya Allah, mama semua ada ayah bunda, guru itu. Kalau ngomong guru itu saya berbisnis. Guru itu punya hak. Kebalik ngomongnya, anak kita itu ternyata dia punya hak menghormati lebih banyak kepada gurunya daripada kepada orang tuanya. Saya pernah dengar ceramahnya Habib Ja'far atau siapa saya lupa. Ada murid yang saking tawaduknya kepada gurunya sampai gurunya itu pernah bertanya begini, wahai si fulan, ketika kamu nanti tak perintah apa kamu mau? Kalau misalkan, ini contoh saja ya, jangan dipraktekkan nanti Bunda Iman ya. Sampai gurunya mengendikan begini, kalau misalkan saya menyuruh saya membunuh anakku bagaimana? Membunuh ayahmu bagaimana? Loh, siap guru. Kan itu perintah dari guru. Perintah dari guru semuanya baik. Ternyata anak ini bener malam-malam pulang itu. Padahal guru tadi itu bercanda saja, cuma tanya seandainya, cuma ngetes bagaimana taatnya murid kepada guru. Ternyata malam-malam si anak ini bawa pedang. Ketika gelap nyusup ke kamar ayahnya dan ibunya, ngapunten, ternyata waktu malam itu sang ibu dan ayah mohon maaf sedang melakukan hubungan suami istri, tapi gelap nggak kelihatan, langsung dipegang kepala ayahnya. Kepala ayahnya tanpa dilihat dalam gelap gulita dipegang ayahnya, langsung ke gurunya, didodok gurunya. Assalamualaikum guru, ini perintah guru sudah saya laksanakan, ini kepala ayah saya serahkan. Gurunya kaget, loh, saya tadi bercanda fulan. Tidak, itu hanya bercanda, saya hanya ingin tahu bagaimana hormat kamu, taat kamu kepadaku. Ini kenapa kepala ayahmu ke bawah? Dan ketika lampu nyala, ternyata kepala yang dibawa itu bukan kepala ayahnya. Ngapunten, apa yang pelajaran kita ambil? Ternyata ibunya tadi sedang ngapunten berselingkuh, berhubungan dengan laki-laki lain. Itu berkat tawaduknya pada guru. Kaget anaknya, loh guru, ini bukan kepala ayah saya loh. Saya ketawa, di suasana genting loh ketawa. Nah itu berkat taatnya kepada guru. Tapi ini contoh kisah yang mulia ya, bukan nanti dipraktekkan loh ya. Nah, apa sih ibro yang bisa kita ambil? Nah, ternyata anak itu harus taat. Nah, jadi kita sebagai orang tua juga harus ridho ketika nanti kok panjenengan itu dapat laporan, ma, aku lo tadi lo dibentak sama Bunda Ima, padahal mungkin tidak membentak. Jenengan
kangen. Kenapa? Oh iya, tadi berantem sama temennya, saya dudukkan dua-duanya, saya tanya bagaimana. Karena anak tidak bisa menyampaikan sedetail itu, serinci itu, maka panjenengan konfirmasi ke pihak sekolah. Itu yang dimaksud ridho. Karena ayah bunda, kalau Gus Wahid itu Gus di pondoknya suami saya itu bilang begini waktu ngaji Ramadan kemarin. Jadi guru itu merawat ruh, orang tua itu merawat jasad. Ruh itu ibarat mutiara, jasad itu ibarat cangkang. Jadi antara mutiara dan cangkang itu mana yang berharga? Mutiara. Maka guru itu harus kita hormati. Bunda, kan muridnya saja tidak. Wali murid itu punya kewajiban penuh, punya kewajiban yang sama dengan murid. Maka panjenengan kok disuruh datang untuk menghadiri undangan, yang jenengan harus datang. Itu bukti kita taat sama perintah guru. Itu yang dimaksud ridho. Jadi jangan nanti terus Bunda Ima atau guru yang lain panjenengan laporkan. Jangan gajinya kayak piro. Kalau Bunda Ima terus marah, tapi nggak mungkin marah. Makanya awet muda, karena kan nggak pernah kena Bunda Ima. Kok Bunda Ima suatu saat gak enak hati, panjenengan protes mawon, uang SPP ini panjenengan direkap dikembalikan, tapi anaknya dikembalikan? Gak mau kan? Kalang kabut panjenengan, ya. Nah disitulah itu. Selanjutnya kesamaan visi misi orang tua dan sekolah. Panjenengan sekolah, anaknya sekolah di sini sudah tahu visi misinya? Oh alhamdulillah, saya yang nggak tahu ya. Intinya visi misi sekolah itu harus kita wujudkan bersama. Kok ternyata visi misinya nggak selaras dengan kita? Ya jangan dimasukkan ke sini nanti kalau akhirnya enggak, wong anakku itu lo nggak mau tak jadikan anak berprestasi kok visi misinya TK-nya berprestasi. Ya sudah, ojo sekolah gini. Jadi kita harus tahu visi misinya. Oh iya, ini cocok sama visi misi keluarga saya. Sekolahkan di sini. Jadi harus sama visi misinya. Yang belum tahu nanti tanyakan. Nah, biasanya di buku-buku rapor di ini sudah ada. Nanti dibaca lagi. Sekolah kreatif dan orang tua aktif. Nah, sekolah kreatif memberikan pengajaran kepada putra-putri panjenengan. Ternyata bukan putra-putri panjenengan kok yang diopeni. Ternyata kreatif juga memberikan apa? Parenting kepada panjenengan. Kreatif diajak zikir bersama. Saya yakin panjenengan kalau nggak diajak zikir bersama tadi, baca 2 lembar itu baru 1 baris wis ngantuk. Loh, sing guyu ketara. Lah kok Bunda Ima yang guyu to? Iki Bunda Ima guyu panjenengan apa piye? Nah, bener kan nggih? Tapi kalau kita tadi itu zikirnya bersama-sama 2 lembar loh. Ternyata sekitar tadi nggak sampai 1/4 jam. Ya, sudah ada yang mimpin. Jadi meskipun panjenengan salah-salah sedikit nggak apa. Ya, ikut pemimpinnya wis enak tok. Maka jenengan juga harus aktif mengikuti. Jadi kalau sekolah kreatif tok tapi panjenengan pasif, diem saja, nggak bisa. Jadi kalau panjenengan itu bikin kopi, ada yang pernah bikinkan kopi suami? Oh enggak. Nah sama setiap hari Masya Allah. Berapa kali Bu? Oh 1 kali sama kalau saya. Saya juga. Jadi suami saya itu hobi ngopi. Kalau pagi habis jamaah sholat subuh itu di warkop sambil goes karena biar nggak ngantuk habis subuh. Tapi kalau sore habis asar itu saya yang bikinkan. Nah kalau kopi itu kita sudah tuang kopi dan gula, terus dikasih air kok nggak diaduk, juga tidak akan larut. Mungkin larut, tapi nggak tahu ditunggu sampai kapan. Karena air panas itu ada masanya. Kalau dibiarkan akan dingin. Jadi ketika masih panas itu kita aduk, aktif mengaduk. Nah nanti kopi dan gulanya akan larut, gitu ya. Selanjutnya saling berkoordinasi dalam memantau perkembangan anak. Nah biasanya kan nanti 6 bulan sekali ada rapotan. Nah panjenengan memantaunya juga pas rapotan itu aja. Gak ngerti belas sisi apa. Ada buku penghubung Bunda Ima? Loh ada buku penghubung. Kalau di sekolah anak saya itu juga setiap hari ada penghubung. Alhamdulillah anak saya kan ikut tahfiz. Jadi setiap hari itu aktif melihat buku tahfiznya.
memantau suratnya sampai apa, sampai apa, sampai apa. Dan ternyata dari sekian banyak anak yang ikut tahfiz, kemarin waktu wisuda TK yang lolos Mumtaz Juz 30 itu cuma 4 anak. Dan salah satunya termasuk anak saya. Jadi Juz 30 itu ditempuh dalam 2 tahun. Kenapa? Karena ternyata tidak semua orang tua aktif. Ditanya, hafalannya Putri panjenengan sampai mana Bunda? Iya, gak ngerti. Emangnya taunya dari mana? Padahal setiap hari bu guru itu sudah nulis di buku penghubung. Murajaahnya hari ini apa? Besok itu yang disetorkan apa? Hari ini dapatnya apa? Itu sudah ditulis semua. Tapi ternyata tidak semua orang itu tahu. Nah, itu memantau. Kalau panjenengan nanti apa yang ditanya, kalau awal-awal langsung jangan ditodong. Bunda Ima gimana anak saya sudah pinter baca tulisnya? Diberondong. Jenengan tanya, kalau mungkin kemarin-kemarin masih nangis sambil penyambutan, gak harus nunggu 6 bulan sekali rapotan. Panjenengan setiap hari kan nganter. Oh enggak, iya kan punya babysitter ya, lupa saya. Terus panjenengan nganter atau jemput. Nah ini bagi yang nganter dan jemput, kan di depan itu ada bu guru yang penyambutan, pulang ada bu guru yang mengantar. Boleh tanya, Bunda gimana tadi Ananda? Masih nangis gak Bunda? Nah terus ditanya juga, gimana Bunda tadi waktu makan sudah mau beresin bekalnya belum? Nah perkembangan seperti itu, gak harus yang kalistung. Iya, nah itu contoh yang paling ringan. Selanjutnya buka ruang komunikasi sekolah dan orang tua. Nah, seperti mengadakan pertemuan rutin gampangnya seperti ini. Jadi zikir bersamanya rutin sebulan sekali ya Bunda. Masya Allah. Sekolah anak saya itu 2 bulan sekali. Kecuali untuk komite, sering karena ada ini. Termasuk nanti komite juga. Nah, itu juga nanti akan membantu ya berjalannya KBM di sekolah. Terus Bunda berarti nunggu 1 bulan sekali dong ketemu kalau kita mau komunikasi. Tidak. Sekarang itu sudah ada grup. Ada grup WA kan nggih? Nah panjenengan yang ini sulit ketemu. Nah, karena keterbatasan kita sebagai orang tua yang mungkin bekerja. Nah, kita bisa. Bunda kalau di grup itu saya malu, saya orangnya introvert. Boleh dijapri. Lo bener. Saya memang magician. Ya, nanti saya buktikan loh. Ya, jadi bisa japri. Insya Allah bu guru itu tidak keberatan panjenengan japri. Malah guru saya itu ada yang bilang begini, ketika kita sudah berazam menjadi guru, ikhlas menjadi guru. Tadi kan wali murid terus yo. Sekarang bu guru nih. Nah, ketika itu guru saya bilang, ketika saya tanya, terus saya minta maaf, Suhu, saya manggil guru saya Susu, mohon maaf, saya kok ini masalahnya urgent, mungkin ini jam-jam istirahat saya kok masih WA, saya masih konsultasi. Ternyata beliau menjawab, Atin, ketika Suhu sudah berazam menjadi guru, itu harus siap diganggu murid 24 jam. Nah gitu nggak Bunda Ima, guru. Terus kapan istirahatnya? Nah ini kita karena wali murid, balik ke wali murid. Tapi meskipun itu sudut pandang guru harus begitu, tapi sudut pandang wali murid, kalau tidak ada masalah yang urgent banget, ya jangan telepon jam 12 malam. Oh ini bu guru juga punya keluarga, juga perlu istirahat begitu. Kalau memang masalahnya urgent, ya iya saya itu pernah punya masalah yang urgent sekali, gak hanya WA, gak hanya telepon, ketok pintu saya Bunda Ima. Jadi anak saya itu gak bisa tidur berminggu-minggu. Setiap merem nangis langsung keluar dari kamar, lari. Terus begitu, gak mau masuk rumah. Terus gak mau masuk rumah, lihat rumah, enggak Bunda, enggak Mas gak mau masuk rumah, gitu terus. Anak saya yang pertama, itu sekitar usia 3 tahun. Akhirnya saya bingung, ngungsi di tetangga. Malam itu saya duduk tetangga musik, ternyata di situ karena nggak mau tidur tapi mau gambar, nggak nangis. Saya ajak ke rumah gitu lagi. Akhirnya saya telepon kakak saya yang di desa yang juga pengasuh pondok. Bagaimana ini Kak? Kok Mas gini-gini? Sudah ke pondok saja. Loh, tapi kan ini sudah jam 12-an. Nah beliau juga sama. Seorang kiai, seorang guru itu akan menerima muridnya datang kapanpun, karena kewajiban kita sebagai guru itu mengayomi murid juga. Maka jam 12 malam itu saya ketok pintu dalam
kiainya suami saya itu. Ya, minta apa? Minta doa. Tapi ini ada yang nggak sepakat, ada yang sepakat. Monggo, ini terserah. Kalau saya sepakat doa orang yang solih itu, insya Allah dijawab oleh Allah. Maka saya datang ke beliau tengah malam. Itu karena urgent, sudah tidak bisa ditolerir untuk besok pagi, gitu nggih. Lanjut Bunda. Slide saya nggak banyak kok. Nanti kita diskusi saja. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Kolaborasi itu bagaimana? Jadi sekolah punya peran penting, orang tua juga punya peran penting. Peran penting sekolah. Sebenarnya banyak nanti itu pasti sudah ada di SOP sekolah ya. Ini garis besarnya yang perlu diketahui wali murid yang ada hubungannya dengan murid. Nah, kalau di sekolah komplek ada dengan rekan kerja, ada kepala sekolah bagaimana. Nah, itu saya nggak bahas. Sekarang yang pertama apa? Memastikan ketersediaan sarana layak dan ramah anak. Contoh yang paling gampang, ada gedung, ada ruangannya. Ya, kecuali sekolah alam, ya boleh diajak ke lapangan terus. Nah, ini di sini sudah ada. Terus apalagi mungkin di sini pakai bangku atau lesehan Bunda? Nah, pakai lesehan sama. Sekolah saya juga begitu. Nah, pokoknya sarana prasarannya loh, gedungnya juga masih layak kita huni kan nggih. Insyaallah putra putri panjenengan di sini nanti nggak akan kepanasan, juga nggak akan kehujanan. Nah, itu ya. Selanjutnya, memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan. Jadi, bu guru itu tidak boleh membeda-bedakan. Semua peserta didik harus diajar sama. Bunda, tapi kan anak-anak beda. Benar, bukan itu yang dimaksud. Nah, karena ada orang tua yang kadang hebat itu gitu. Bunda, kok kuabe diajari ABC? Anakku lebih pinter ABC. Ya, jadi semua anak mendapatkan pendidikan yang sama. Entah itu yang bayar SPP-nya nunggaan. Kok jenengan guyu, Bu? Semoga bukan pelaku ya. Entah itu yang bayar SPP-nya sergap sampai dirompel langsung 1 tahun, wonten nggak Bunda? Oh ada, Mas. Oh, berarti lengkap. Yang nunggaan juga ada. Loh kan? Wes, PGTK ceria ini ya Allah. Tapi cocok namanya, wali muridnya ceria-ceria Bunda. Ya, entah itu yang nunggaan, yang rajin, yang diropel 1 tahun, insya Allah bu guru itu tidak pernah membedakan, semuanya mendapatkan layanan pendidikan yang sama. Kok nanti ternyata ketika asesmen penilaian di akhir semester, kok ternyata pencapaiannya berbeda-beda. Yang satu sudah berkembang dengan baik, yang satu kok mulai berkembang. Kenapa? Itulah keunikan anak-anak kita. Dan juga bisa jadi ternyata anak yang tadi sudah berkembang dengan baik, memang sinergi sekolah dan orang tua baik. Di rumah dipantau, di sini dipantau. Nah, nanti kita berbicara itu. Nah, gitu nggih. Jadi kalau ada perbedaan apa yang didapat oleh anak-anak kita, itu semata-mata karena anak kita itu unik. Saya meluluskan banyak anak, itu juga beda-beda. Ternyata ada yang sudah pintar baca, ada yang pintar nulis, ada yang sampai lulus itu belum mau ngomong sama saya kalau nggak saya tanyain, juga ada. Maka itu kembali lagi kepada karakter anak kita masing-masing. Selanjutnya, memastikan pemenuhan dukungan psikologis bagi peserta didik dan wali murid. Nah, lihat kok Bu, guru itu tugasnya bukan hanya memberikan layanan pendidikan, tapi juga apa ini loh, dukungan psikologis. Ini yang lebih sulit. Ternyata juga bukan peserta didik tok, tapi juga wali murid. Jadi panjenengan kalau misalkan butuh curhat boleh. Yang penting ojo curhat tentang kurang blonjo. Muka bui masukkan penari SPP. Lah blonjone kurang penari SPP lah yuk piye? Ngono ya. Nah, apa sih yang dimaksud ketika ada anak jatuh? Nah, itu bedanya guru sama panjenengan. Mungkin ketika anak-anak panjenengan itu lari, terus tersandung, jatuh, nangis, "Ma, lututku sakit, Ma." Makanya tole, ojo
Suami istri panjenengan nggih ngoten Pak. Oh, sama. Alhamdulillah nggak datang hari ini ya Pak. Nah, kalau Bu Guru bagaimana? Itu ada SOP-nya, Bu Guru. Masya Allah, ditanya dulu, kenapa nak kok nangis? Bu Guru, lututku berdarah. Loh, astagfirullah, kok bisa berdarah? Bu Guru itu nggak berdiri gini, nunduk. Nah, menyetarakan tinggi badan dengan anak panjenengan. Ditanya mana yang sakit? Oh, luka. Kita ambilkan obat ya, dibersihkan lukanya, diberi obat. Terus kita, kenapa tadi kok bisa jatuh? Iya Bu Guru, aku lari-lari terus aku lihat di situ ada batu, tak tendang. Ternyata aku yang jatuh Bu Guru. Ternyata penanganan guru dan orang tua tidak sama. Dalam hati anaknya, ya Allah, kemarin aku pas jatuh di rumah kok mamaku malah ngomel-ngomel. Kok sekarang sama Bu Irma aku disayang-sayang terus diobati. Terus didoakan, semoga lukanya cepat sembuh ya sayang. Besok kalau mau lari-lari hati-hati, dilihat dulu jalannya. Oh iya Bu Guru, siap. Tapi kalau anak panjenengan lapor panjenengan nangisnya tambah banter, maka dalam hatinya si anak, Bu Guru lebih tahu apa yang ku mau. Maka terkadang ada anak-anak yang lebih manut sama gurunya daripada sama ibunya. Wonten banyak. Ada yang meskipun ngapunten mungkin gurunya itu pernah salah ngajarinya. Misalkan ada teman saya ngajar itu bilang begini, jadi proses fotosintetis ya, tahu ya, tahu fotosintetis. Nah itu kan ada bantuan sinar matahari, zat hijau daun, terus sama air. Nah ternyata teman saya itu waktu menjelaskan sinar matahari, klorofil, zat hijau daun. Nah kan ya. Terus saya tanya, karena ruangannya dekat saya, dan nanti gitu Bu Guru, gak apa-apa kita sambil belajar bersama. Loh Bunda, tadi kok panjenengan menyebutnya ini. Loh iya Kak Bunda, enggak, perasaan tadi sudah benar. Nah kok misalkan begitu, terus anak-anak cerita di rumah, Ma tadi loh Bu Guru cerita, ternyata, tapi bahasanya itu nggak fotosintetis ya Bu, kalau ke anak-anak sulit. Biasanya saya akan menyebutnya dapur. Nah, ketika tumbuhan itu membuat makanan, ternyata ada hal-hal yang diperlukan. 1. Sinar matahari, 2. Zat hijau daun, yang ketiga air. Nah, anaknya mungkin cerita, tadi loh Bunda Ima itu loh cerita, Ma ternyata daun di sana itu loh Ma bisa masak. Katanya kalau ada sinar matahari, terus klorofil sama zat hijau daun, daunnya akan masak loh Ma. Itu dapur Ma. Terus mamanya pas pinter, guru biologi. Loh enggak Nak, zat hijau daun, matahari sama air. Enggak, kata Bunda Ima ini loh, klorofil, zat hijau daun, terus matahari loh. Enggak, itu mungkin bu gurunya salah sebut. Enggak, pokoknya mama salah. Ya, kenapa? Karena terlanjur anak kita itu mengidolakan gurunya. Ada yang begitu. Banyak. Siapa yang bisa mengalahkan Profesor Doktor? Bu Guru. Apalagi guru TK saya itu mulai anak melek sampai masuk TK itu baca sudah pinter. Ngapunten bukan bermaksud sombong, karena saya pengen menunjukkan saya juga mendidik anak saya. Sudah surat-surat itu sudah hafal. Usia 3 tahun itu sekitar sudah hafal sampai surat Al-Humazah. Sampai usia 4 tahun sudah lulus juz 30-nya. TKB sudah dapat juz 29, juz 30, juz 1 itu baru beberapa lembar. Tapi ternyata masuk TK diajari Al-Fatihah sama gurunya. Ternyata tanya, oh Masya Allah, iya Mas pinter. Yang ngajari siapa? Bunda Titin. Teman saya namanya Titin juga. Loh Mas, itu kan dari dulu Mas melek lahir dari perutnya Bunda. Bahkan waktu di perut itu Bunda sudah ngajari Al-Fatihah. Karena biar nanti Mas pas sholat itu Bunda yang dapat pahala. Bunda Titin yang ngajari gitu ya. Saya kalah pamor, padahal saya itu selalu mendampingi, apalagi panjenengan kalau nggak mendampingi gitu ke. Nah itu kepada peserta didik. Kepada wali murid bagaimana? Ternyata kalau wali murid itu sesekali bu guru datang dengan suara yang parau, Bu, saya titip anak saya ya, sepertinya nanti saya
saya nggak bisa jemput. Loh, ditanya, loh kemana mau kerja? Enggak Bu Guru, saya mau pergi jauh. Jauh. Nah boleh ditanya, loh Ibu kalau butuh teman cerita boleh cerita, apa yang bisa saya bantu, atau mau ke rumah saya dulu boleh, jangan pergi jauh-jauh. Itu dukungan secara psikologis, bukan hanya kepada murid tapi panjenengan. Jadi memang tugasnya seorang guru atau sekolah itu bukan mendidik anaknya saja, tapi juga orang tua. Salah satunya ini diadakannya parenting. Ustazah, ngapunten. Nah, selanjutnya itu insya Allah membangun komunikasi. Ya. Oh tadi, masih satu lagi ya. Sepertinya tadi itu membangun komunikasi ya. Nah, menjaga etika kepada peserta didik. Nah, nggak mungkin ini sudah dilakukan semuanya. Nggak mungkin Bu Guru itu ngomong sama panjenengan dengan nada teriak, dengan nada tinggi, dengan nada kalau bahasa Inggrisnya itu sengol. Kalau sengol ya. Iya, bahasa Inggrisnya sengol gitu. Kalau bahasa Tubannya nyengek apa itu? Nah, insya Allah Bu Guru pasti dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang lemah lembut, bukan hanya pada putra putri panjenengan, tapi juga kepada panjenengan semua. Jenengan tadi datang loh langsung disambut sama Bunda Umi namanya, sama Bunda Umi dengan senyum manis, jabat tangan. Gak hanya dikasih senyum manis, tapi juga dikasih snack. Dan juga minumnya sudah diminum. Diminum itu air berkah kalau saya katakan, karena tadi kita sudah zikir bersama. Jadi boleh tips, kalau kata guru saya ketika kita doa ada airnya dibuka. Airnya dibuka. Ini percaya nggak percaya boleh, karena ada sebagian mungkin saudara kita ada yang nggak mau begitu, monggo. Kalau saya yang baik saya ikuti. Jadi airnya dibuka. Nah itu namanya air doa. Itu ya. Selanjutnya Bu Guru, kita lanjut ke peran penting orang tua. Nah gambarnya keluarga ya. Nah ini keluarga kecil saya. Nah, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bunda kok ini banget ya. Jadi tadi ku foto-foto anaknya di pampa ya. Karena biar saya selalu ingat anak saya dan mendoakan. Peran orang tua, nah ini yang panjenengan ya Bu Guru. Nanti jenengan foto yang tadi peran penting guru. Terus sesuk digawe. Loh Bu Ima, ini gak sesuai loh dengan kemarin yang diomongkan Bunda Atin. Sekarang panjenengan foto ini juga. Dan nanti ketika mau berperilaku seperti apa? Oh iya sih, lupa. Membantu anak menghadapi KBM. Nah, apa sih KBM? Kegiatan belajar, mengajar. Bantunya bagaimana? Ya ketika di rumah merokok kesini ikut masuk. Bu Ima tanya, loh Bu, kenapa masuk kelas? Kata Bunda Atin kan harus membantu anak menghadapi KBM Bunda. Jadi saya duduk di sini dong. Bukan ya. Seperti apa? Menyiapkan ketika Ananda mau berangkat ke sekolah, apa yang perlu disiapkan. Tapi ada beberapa sekolah itu yang buku dan alat tulisnya sudah di sekolah. Nah itu memudahkan wali murid. Jadi panjenengan cuma menyiapkan bekal gitu ya. Nah, memastikan anak menggunakan seragam sesuai ketentuan sekolah. Di sini pakai seragam kan, Ge? Nah, jenengan harus tahu jadwalnya. Kalau nggak apal di print. Nah, apalagi yang ada babysitternya. Nah, di print, Bunda. Dikasih tahu hari ini apa. Kok ternyata sesekali ternyata masih ketelisut di laundry. Nah, ternyata apa yang kita lakukan, kita minta izin kepada wali kelasnya. Bu Guru mohon maaf, hari ini sepertinya baju Ananda belum kembali dari laundry karena laundrynya itu penuh. Saya yakin semua di sini laundry kan ya? Laundry. Mas itu yang kucek-kucek buat seperti saya. Oh Masya Allah, Pak jenengan bantu istri nyuci. Sama jenengan dekat kayak suami saya ya. Yeay. Saya itu bukan hanya kemana-mana berdua, ke semua apa berdua. Iya, sampai ke kasar berdua loh. Ya bener kan, Ge? Jadi saya itu nyuci itu, saya itu yang ngucek pakai sabun, suami yang bilas gitu. Jadi apapun yang dikerjakan berdua itu bisa menyingkat waktu menjadi separuhnya. Nah, Bapak ini Masya Allah ternyata juga ikut parenting, juga bantuin nyuci, ya Allah, juga bantuin menyiapkan anak-anak sekolah, Pak.
Masya Allah, Pak, hati-hati. Ini ibu-ibu pada begini. Ya Allah, kok gak suamiku yo? Masya Allah, begitu. Nah, itu sinergi ya. Bagi tugas, Masya Allah. Ini sekarang ngapunten istri kemana Bapak? Oh, istri nggak libur hari Sabtu. Oh gitu, jadi Bapak nggak apa-apa. Masya Allah, jarang sekali. Ini manusia langka yang nanti perlu diawetkan. Dimuseumkan kata bunda ibu ya. Nah, memang nggak semuanya laki-laki begitu. Jadi panjenengan misalkan kok suaminya nggak begitu, ngapunten asmane sinten Bapak? Bapak sinten? Waduh, panjang banget panggilannya. Pak Jadi, oke. Jadi nggak semuanya laki-laki seperti Bapak Jadi, ya. Jangan kok nyari guyune. Memang jadi lu mau jadi laki. Tidak semuanya. Panjenengan juga harus maklum. Nanti pulang-pulang suaminya di omeli, ya Allah Pak, tadi terlalu Pak Jadi. Dia itu membantuin istrinya nyuci terus bagi tugas sama istrinya, ya Allah sama kok gak ngono sih Pak. Bisa jadi panjenengan itu punya suami yang kerja di luarnya itu sudah lama, ya. Pergi pagi, pulang petang, pontang panting, koyang paying. Begitu pulang ya butuh waktu untuk istirahat, ya. Kok tidak bisa seperti Pak Jadi? Nggak apa-apa Bu, disyukuri. Jangan nanti ditukar tambah. Dulu ditukar tambah ya Pak Jadi kabeh. Nggak ya apa? Nggak boleh. Itu sudah pilihan panjenengan ya. Memang kita sebaiknya memang bersinergi. Tapi ketika suami kita ternyata sudah banyak di luarnya, ya sudah, legowo itu insya Allah ladang pahala untuk panjenengan semua. Nah, sesekali kok tidak punya seragam karena masih ketresut di laundry, jenengan izin. Ada dulu ketika saya waktu masih ngajar TK, ada wali murid yang memasukkan anaknya nggak seragaman. Hari pertama saya biarkan, hari kedua saya biarkan karena kan seragam bedanya 2 hari. Oke, minggu depan ternyata sama. Hari pertama masih pakai baju nggak seragam lagi. Hari kedua nggak pakai seragam lagi. Berarti sudah terulang berapa kali? 2 minggu. Setelah hari kedua itu pulang, saya WA sama mamanya. Saya bilang, Assalamualaikum Mama, pangapunten sanget. Tadi Mas ini kok tidak pakai seragam. Ketika saya tanya, katanya seragamnya hilang. Monggo kalau memang seragamnya hilang, datang ke TU beli seragam baru. TU-nya itu rendah hati, baik hati, tidak sombong. Bilang saya, Bunda kan sudah TKB, kalau disuruh beli baju kasihan. Tidak kalau saya. Kenapa saya kok kejam begitu? Karena orang tuanya tidak punya etika, sudah saya biarkan 2 minggu. Akhirnya gini, oh iya Bunda, seragamnya itu paling masih di kardus, nanti saya cari. Minggu ketiga ternyata anaknya pakai seragam. Saya tidak gila kehormatan sebagai guru, tapi saya sebagai guru juga tidak mau disepelekan. Sudah saya kasih pegang 2 minggu, ternyata tetap nggak pakai seragam, tetap nggak konfirmasi. Maka saya yang mengawali perbincangan. Jadi panjenengan nanti kalau misalkan kok sesekali nggak pakai seragam, bilang, okay? Semua itu bisa dikomunikasikan. Nah, memastikan kehadiran anak. Memastikan kehadiran ini bukan hanya datang entah jam berapapun yang penting datang, enggak. Kita ikut disiplin. Kalau masuknya pukul 7 ya masuk pukul 7, jam 8 ya masuknya jam 8. Jadi ikuti aturan sekolah ya. Mengingatkan anak untuk berlaku sopan santun terhadap guru. Nah, itu yang perlu kita tekankan. Karena di atas ilmu itu ada adab yang perlu didulukan. Ada anak-anak itu yang biasa saja sebenarnya, tapi karena adabnya yang baik itu yang menjadi keberkahan. Jadi suami kalau sambang ke pondok putra saya, ketika pulang itu selalu ditekankan manut sama yai dan buyai. Apapun yang dikatakan ketika itu tidak melanggar syariat Allah, ikuti. Bahkan anak saya itu ngapunten, dia sering ikut lomba-lomba, dipilih lomba-lomba. Tapi kalau pihak
pihak pondok, nah, jadi anak saya itu sekolah sambil mondok. Tapi kalau pihak pondok itu tidak mengizinkan karena mengganggu jadwal pondok, itu kita harus legowo. Jadi kalau dipanggil dari sekolah ikut lomba ini, saya matur dulu ke kiainya. Kalau kiainya tidak mengizinkan, maka stop. Dan itu yang perlu ditekankan ke anak. Kadang anak itu kan suka ya, nah merasa dirinya dipilih, terus nggak boleh, itu bisa down. Tapi itu suami mesti sudah bilang, ini lombanya mengganggu kegiatan pondok, jadi Mas bersabar, nggak ikut dulu. Nanti kalau dipilih ikut yang bisa, nah boleh ikut. Nah seperti itu. Jadi ada kepada guru sopan santun. Tapi insya Allah kalau anak-anak di pondok itu secara otomatis belum diceramai, itu sudah lihat temennya, itu sudah ini. Bahkan kalau jalan di depan ibu guru saja itu kan pakai jongkok ya, itu masya Allah. Ketika saya pertama sambang, lihat anak saya begitu terus salin pakai dua tangan, terus dikasih tahu itu bilang nggih, itu masya Allah ya, seperti hujan di atas kemarau yang panjang. Nah ini terus, nah selanjutnya memberikan teladan dalam menghormati guru. Kalau anak kita ingatkan terus untuk berlaku sopan santun kepada guru, bunda semua, berarti kita juga harus memberikan contoh. Ada pepatah yang mengatakan contoh lebih manjur daripada nasihat. Apa yang dilihat ternyata lebih gampang ditiru daripada yang didengarkan. Coba biar nggak ngantuk semuanya, lihat saya. Lihat saya ya. Coba kalau kesini mana Bu? Sampai, oh iya, samping ya. Nanti retakan ke depan. Ini samping. Nah, Kak, depan. Alhamdulillah kalau jawab vampir. Samping, depan, silang. Ya, oke semuanya ikuti saya. Tangannya ke samping, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempolnya digoyang. Alhamdulillah bisa semua. Dan sekarang biar gak ngantuk, ikuti saya lagi. Telapak tangannya putus-putus baiknya sepertinya ya Bunda. Oke, biar gak ngantuk, coba sekarang telapak tangannya udah, telapak tangannya sepotnya ditempelkan ke pipi. Nah, cek, oke. Tangannya, telapak tangannya ditempelkan ke pipi, dilus-lus. Nah, halus. Ya, ada. Kata bu guru pakai skincare ya. Dielus halus, kasar apa halus. Atau kok masih putus-putus ya Bunda ya? Oh, soundnya ya, yang baterainya mau habis mungkin. Baik, ada yang kasar? Ya ada ya, mama-mama sekarang halus semuanya. Lihat bu guru juga halus-halus. Padahal bisa dari ngajar, nggak bisa beli skincare ya. Kok bisa halus? Karena selalu ceria, hatinya selalu sabar ya. Terus lagi ikuti. Tadi sudah pipinya halus. Sekarang coba ini jempol dan ibu jari Bu, dipencet hidungnya. Nah coba, coba dipencet, dipencet. Ada yang kuat ingus? Alhamdulillah, berarti panjenengan sehat semua. Yang terakhir, sekarang kita pegang kening. Loh ya kan? Mungkin ini kok ini kabel. Ya pusing ya Allah. Nah, panjenengan tadi saya minta pegang kening dalam pokok pegang dagu. Loh iya benar kata pedagang, karena contohnya pegang dagu. Padahal kening itu di sini apa di sini? Oh iya, konsentrasi. Kening itu di sini. Ya kok pas Bunda ini tanggal tua aku pusing. Ya, kenapa?
contoh lebih manjur daripada nasihat. Ternyata mata kita itu lebih dominan daripada telinga kita. Kalau contohnya salah, berarti yang ikuti juga salah. Jadi kalau mau disalahkan, tadi yang salah panjenengan atau saya? Panjenengan kok berani Bu menyalahkan saya? Baru kali ini loh, kok materi disalah-salah gitu. Benar Ibu. Beliau ini orang yang jujur. Katakanlah kejujuran meskipun itu pahit. Iya, yang salah saya. Saya nyuruhnya kening kok saya pegang dagu. Panjenengan kok menyuruh anak-anak panjenengan itu hormat sama guru, santun sama guru. Ternyata di sekolah panjenengan ngerasani guru ini. Ya Allah Pak, ngawin lho Pak, ngerti ya Pak? Apa sih Dek? Sama ini mau dijak ngomong kok. Lah iya apa sih Dek? Aku mau lho Pak pas jemput. Ya Allah Pak, aku jemput anak ini. Iya kok, Bu Ima itu lho Pak. Ya Allah, kenapa? Ternyata Pak gelangin Pak. Gede Pak. Ya Allah. Suaminya heran. Nah terus masalahnya apa? Bilangnya gede. Pak, lah SPP ini itu lho Pak, titik Pak. Lah kok iso lho Bu Iman ku bilang gede. Aku ora percaya Pak. Itu ketok kegiatan kemarin itu Pak. Sesuk tahun iki ra obot Pak. Iya, Pak itu bilang Pak. Ya Allah. Anak ini Bu Iman itu pakai gelang apa beli dari toko. Besok Bu Iman, gelangnya besar beli pakai uang abon ya. Panjenengan rasa gurunya panjenengan, terus kedengaran anaknya panjenengan. Terus yang paling gampang panjenengan ke pasar ketemu bu guru, ternyata karena jenengan lupa. Mohon maaf, keliru. Ternyata jenengan siapa ya? Gak mau naruh. Ada yang gak kenal sama gurunya satu persatu? Kenal semua ya? Ada mungkin yang gak kenal, terus anaknya gini, Mah, di sampah Mah, ada bu guru Mah. Kurang-kurang ketawa aja. Loh, kenapa Mah? Isyuk, nanti Mama bayarin belanjaannya. Oh, gitu ya Mah? Iya, sudah, Mama uangnya dibawain ayah ke pas. Pak, benjing, kalau istri ke pasar, uangnya jangan lepas-lepas. Siapa tahu ketemu bu guru mau naktir kan? Nah, dilonggari. Bu, wong nek tak longgari ku, jangankan naktir guru nih, kabeh ditunggu Bu. Nah, ternyata dalam benak, oh, ternyata kita itu harus pelit sama bu guru. Terus kalau ketemu bu guru gak nyapa itu gak apa-apa, pura-pura aja kayak mama. Nah, itu contoh-contoh kecil. Gak sampai yang apalagi panjenengan ketika anaknya bertengkar mungkin salah satu berdarah. Ini ada kasus yang Masya Allah saya lihat sendiri, tahu sampai gurunya itu curhat sama saya. Terakhir itu bulan lalu atau 2 bulan yang lalu saya ngisi parenting, kepala sekolahnya saya itu ngisinya pukul 8. Saya disuruh datang pukul 7. Saya manut karena kamu adalah mayit bagi saya ya. Jenazah itu di apa-apakan manut. Jadi saya oke jam 7. Ternyata apa? 1 jam itu kepala sekolahnya curhat dulu. Nangis kepala sekolahnya karena kepala sekolahnya itu dikata-katain. Karena kepala sekolahnya katanya cerewet, banyak ngomong, suka nagihan. Kenapa kok ditagih ya? Waktu setahun belum bayar SPP, uang kegiatan gak dibayar. Dipanggil ke sekolah baik-baik, diungkapkan apa-apa yang belum dibayar Anda. Katanya kepala sekolahnya seperti debt collector. Nah itu sampai nangis. Jadi parentingnya itu awalnya judulnya mau tentang bayar-bayar gitu. Saya kok nggak tahu. Ibu ngapun kenapa parenting kok judulnya bayar SPP? Nah saya debt collectornya. Tetap nanti akan saya sampaikan, tapi kita harus punya materi utama seperti ini. Mungkin nggak request kan ya, tapi saya sampaikan. Kan jangan dapat nggak SPP. Ya, jadi kita harus memberikan teladan. Itu gimana anaknya? Katanya kanan kiri orang-orang itu tahu. Rumornya kepala sekolah itu cerewet, terus suka nagih-nagih dan lain-lain. Kepala sekolahnya takut kalau nanti sekolahnya itu tidak dapat murid karena panjenengan ini iklan berjalan. Apa yang panjenengan ceritakan tentang sekolah
sekolah di luar itu menjadi iklan. Jadi kalau saya boleh minta, kalau ada yang baik-baik ceritakan di luar. Kalau ada yang mungkin kurang berkenan, komunikasikan dengan pihak sekolah. Bu guru, ngapunten, kalau TK itu masuk setengah 7 sepertinya kok kebagian ya Bunda. Bagaimana kalau sepertinya harus kita kaji ulang. Nah, boleh. Siapa tahu itu nanti bisa diubah. Ya, nah, jangan langsung diubah di jalan-jalan. Gak usah sekolah nakono. Sekolah itu yuk cacirin bisa guru kok sekolah nakono. Gak usah sekolah nakono. Begitu tidak. Jadi kalau ada yang baik katakan di luar, kalau ada yang kurang berkenan katakan di sekolah. Itu ya, memberikan teladan dalam menghormati guru. Insya Allah sepertinya sudah selesai ya Bunda ya. Nah, ini sebelum ini ada tambahan dari saya. Kenapa kita lebih sinergi harus kolaborasi? Tadi kalau Bapak jadi itu kan berkolaborasi dengan istrinya bagi tugas. Maka tugas keluarga Bapak jadi, terutama tugas-tugas rumah tangga yang bisa dilakukan secara fisik itu pasti lebih cepat selesai nih Pak. Nah, saya juga begitu pagi hari ini contoh diskusi sinergi suami istri. Nanti bisa didiskusikan dengan suaminya masing-masing. Saya itu kalau pagi suami saya sholat subuhnya ke masjid, saya sholat di rumah. Setelah itu suami entah kadang pakai motor, goes atau jalan kaki pergi ke warkop. Yang warkopnya memang agak jauh dari rumah karena olahraga menghindari tidur sehabis subuh. Nah, setelah itu si kecil sudah sholat subuh itu mainan. Saya masak. Setelah suami datang dari sholat dari kopi itu tadi, suami manggil si kecil yang sudah puas sepedaan atau main apa, diajak ngaji. Jadi mendampingi apa yang sudah didapatkan sama anak. Saya tetap masak. Jadi pagi itu saya nggak umek menyiapkan apa-apa anak saya. Misalkan hari ini harus setoran surat ini sampai surat ini, itu sudah suami yang handle. Jadi untuk urusan ngaji, hafalan, karena sekarang sudah SD itu kan ada tambah-tambahan ya, kadang PR, kadang apa, itu sudah suami yang handle. Nah, saya masak, maka anak saya itu karena tahfiz masuknya jam 6 pagi, berarti jam 6 kurang 10 atau kurang seperempat itu sudah berangkat. Maka dia bisa berangkat tepat waktu. Coba itu tadi saya kerjakan sendiri, mulai bangunin, mulai nyiapkan, mulai setoran, belajar ngaji, sampai nanti nggak selesai, masak, sarapan nggak selesai. Jadi pukul 6 kurang seperempat itu saya berdua sama suami itu sudah siap mengantarkan anak ke sekolah, diantar berdua. Hanya, udah Atin belum mandi? Belum. Ganti gamis kok. Nah, langsung untuk menghindari emak-emak dengan wajah punya kita pakai masker. Nah, itu kan kostum ya. Nah, sudah. Setelah itu mungkin ada yang belum selesai di dapur akan saya selesaikan sampai suami saya pergi. Soalnya apa di dapur? Cek. Oh iya, berarti ya nggak apa-apa. Akhirnya sebelum pukul 6 Anda sudah sampai di sekolah. Pukul 7 kurang 10 atau kurang seperempat suami sudah berangkat ke sekolah. Baru saya yang tadi dapur itu masih banyak sampah, masih belum lipetan baju itu baru dilipeti, baru ini. Nah, tapi di pagi hari saya sudah banyak terbantu oleh suami saya. Malamnya bagaimana? Malamnya karena saya tadi ada pondok baca saya itu, sehabis maghrib sampai isya itu saya merangkuli anak-anaknya orang sekampung. Ada sekitar 20 anak lebih. Itu saya. Tapi pertama dibantu suami dulu untuk mengajari baca satu persatu. Akhirnya saya yang ngajari anak-anak kecil mungkin mewarnai apa, suami yang pegang putri kami lagi, entah itu mengerjakan PR, entah itu membaca pelajaran yang besok. Jadi besok waktunya akidah akhlak, malam ini harus dibaca buku akidah akhlak. Nah, kalau saya begitu, jadi sudah terbantu. Nah, kalau ternyata suami panjenengan belum bisa seperti suami saya atau Pak Jadi, panjenengan nanti komunikasikan mana yang bisa dibantu. Sekedar mengantarkan mungkin bisa. Nah,
nggak kapan. Jadi panjenengan nggak gugup. Itu sinergi suami istri. Visi misinya harus sama. Panjenengan mau jadikan apa putra putrinya? Itu visi misinya harus sama. Jadi orang tua kalau bicara visi misi itu keduanya harus sama. Seperti sekolah. Jadi sekolah visi misinya dengan orang tua harus sama. Kapan gitu waktu saya ngisi parenting kalau nggak salah di daerah Rungkut itu tanya, saya itu pengen anak saya begini bunda, tapi ayahnya pengen anak saya begini. Gimana? Kok kami berbeda terus? Kenapa sih kadang suami istri berbeda? Bapak ibu ada yang tahu? Kenapa? Karena kita memang dididik dalam keluarga yang berbeda hingga akhirnya kita bertemu dalam ikatan suci yang namanya pernikahan. Dan itu tidak bisa serta-merta kita samakan. Gimana bisa menyamakan? Ya dengan diskusi. Salah satu harus ada yang menurunkan egonya. Saya sama suami beda banget. Saya itu orangnya keras, kalau suami lemah lembut. Nah kalau keras sama keras gimana? Karena memang didikan bapak saya keras. Nah kalau suami saya memang keluarganya lembut-lembut dan saya bukan masalah lembut. Jadi pasti berbeda. Nah itu dan akhirnya sekarang kita masuk kenapa harus kolaborasi sekolah dengan orang tua. Karena seperti tadi sama. Kalau putra putri panjenengan di sini misalkan diajari makannya sambil duduk, kok ternyata di rumah panjenengan makannya sambil berdiri, hancur yang di sekolah. Tadi saya katakan pekerjaan yang dilakukan dengan 2 orang atau dilakukan oleh 2 orang itu akan menyingkat waktu menjadi separuhnya. Logis ya bunda? Tapi itu kalau kerjasama. Kalau ternyata 2 orang ini kok tidak kerjasama, tidak menyingkat menjadi separuhnya, yang ada waktunya berlipat-lipat lebih molor atau bahkan tidak selesai. Nah, contoh ketika satunya kok diem, sekolah kok, tapi jenengan nggak ikut-ikut. Oh, pelan-pelan anak akan mengikuti apa yang diajarkan di sekolah. Tapi waktunya lama. Kenapa tadi kok ada yang nggak lolos takis juz 30, tapi alhamdulillah Allah mudahkan putri kami itu lolos juz 30. Salah satu Allah mentakdirkan itu dengan memudahkan saya dan suami berkolaborasi dengan sekolah. Di sekolah dapat surat apa, di rumah diulang. Dapat surat apa, di rumah diulang. Jadi dia nggak ada pengulangan. Kenapa kok ada yang belum sampai? Karena dia besok harus ulang surat yang kemarin-kemarin lagi. Jadi nanti lama. Nah, terus kok bunda, kok tadi mengatakan ada yang nggak selesai? Iya. Kalau ternyata jenengan nggak berkolaborasi, nggak membantu, tapi malah menghancurkan. Seperti tadi, di sini diajarkan itu minumnya sambil duduk, makan sambil duduk. Di rumah jenengan sambil berdiri, sambil lari-lari. Di sini bu guru semuanya ngajak anak-anak mau makan itu berdoa. Nah, jenengan di rumah itu nggak berdoa ketika ditanya, kok mama kok nggak doa? Sama bu guru itu lo disuruh doa dulu kalau makan. Halah, doa nggak doa yuk kenyang. Oh itu ya Maya. Besok kesini dia nggak doa. Kata mama tuh lo doa nggak doa kenyang kok. Bu guru harus mulai lagi. Besok panjenengan menghancurkan gitu terus akhirnya tidak jadi. Nah itu pentingnya kita kolaborasi. Nah ini yang tadi akan saya balik ke pasrah bokoan. Jadi jenengan jangan pasrah bokoan secara membantu perkembangan putra putri panjenengan, jangan pasrah bokoan, harus bersinergi. Di sekolah apa panjenengan tanya? Kan di sini biasanya ada aspek yang dikembangkan ya bunda. Yang paling gampang itu jenengan kalau bingung masalah tulis menulis itu jenengan tanya karakter apa yang dikembangkan. Misalkan bulan ini karakter mandiri yang dikembangkan. Biasanya awal-awal itu karakter mandiri. Nah, berarti panjenengan harus mempercayai anak. Bunda, kesukaan anakku nek mandiri bunda. Lah mau makan itu lo bunda lama banget. Ciput kamu gak berangkat kerja. Padahal di sini bunda guru ngajari anak untuk mandiri makan sendiri. Dan jenengan tahu makan sendiri pakai sendok ternyata membantu putra putri panjenengan gampang bisa menulis. Karena
bisa dilihat kalau anaknya itu sulit pegang pensil, bisa dipastikan dia nggak pernah makan sendiri dan pegang sendok. Nah, saya kayaknya gitu kalau rapotan bunda. Ada TKP belum bisa pegang pensil, saya langsung dor anaknya. Selamat loh jenengan, itu bukan saya, bukan wali murid saya. Karena saya itu tipe wali murid yang langsung saya bilang, ananda masih sulit mama untuk pegang pensil. Kalau boleh tahu, apakah ananda sampai sekarang masih disuapin? Iya bunda. PR-nya gimana ya bunda? Biar anak saya cepat bisa tulis. PR-nya selama libur ini 2 minggu biarkan makan sendiri. Pegang sendoknya yang benar. Itu ya bunda. Ya. Nah, itu ya. Siap-siap habis ini biarin anaknya. Jadi setiap aspek perkembangan apa itu jenengan boleh tanya. Biasanya di awal itu juga sudah diberikan tema-tema atau apa. Nah, nanti itu juga ada ya. Nah, setelah saya akhirnya ibu, yang semua saya paparkan itu adalah ikhtiar kita sebagai manusia, ikhtiar bumi kalau saya katakan. Tapi pada akhirnya itu la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Apapun yang kita lakukan dan berhasil itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita yang kuasa. Kita memang berencana, kita berikhtiar, dan itu nanti yang akan ditanyakan oleh Allah. Allah gak tanya, loh anakku kok gak pintar, anakku kok gak gini, enggak. Tapi yang ditanya, sudahkah kamu memberikan pendidikan kepada anakku? Gak ditanya nanti Atin, kamu sampai mati kok belum punya rumah. Nauzubillahi. Yang ditanya Allah nanti begini, Atin, kamu ku kasih usia sampai sekian, sampai berapa tahun ya anaknya bunda saya? Kita kan semua akan meninggal, nggih. Ya, saya, panjenengan, bunda semuanya di PGTK Ceria, bisa jadi panjenengan dulu, saya dulu, saya telat ya. Atau saya telat panjenengan duluan. Nah, semuanya akan meninggal. Yang ditanya gitu, usiamu kamu pakai apa, Tin? Kok kamu nggak kerja? Nah, yang ditanya itu kerjanya, yang ditanya usahanya, bukan hasilnya. Maka kita langitkan doa-doa, kita rayu Allah. Salah satunya merayu Allah itu selain berdoa, kita juga memuliakan guru-guru kita. Guru-guru kita itu yang membimbing anak-anak kita. Itu ikhtiar langit kita. Sedekah panjenengan. Jadi panjenengan kalau bayar SPP, bayar uang gedung, bayar apapun itu, niatkan itu bersedekah. Karena harta yang disedekahkan tidak akan habis, tapi akan ditambah. Ini apapun agamanya insya Allah sama. Memberi itu terbaik. Misalkan mau bayar SPP, ya Allah saya ingin bersedekah untuk anak saya, semoga anak saya engkau jadikan orang yang ahli ilmu. Maka uang yang panjenengan sedekahkan itu akan bertambah-tambah. Kalau bertambah-tambah panjenengan insya Allah nggak akan telat bayar SPP-nya. Semakin dikeluarkan semakin ditambah oleh Allah, semakin dikeluarkan semakin ditambah. Kata ibu saya dulu menyekolahkan anaknya 4, sampai sekarang tidak menyekolahkan sama sekali. Ternyata podo atau sama saja. Dulu makannya nasi putih, ya sekarang makannya nasi putih. Gak ada yang beda. Karena Allah sudah memberikan rezeki tersendiri untuk putra putri panjenengan bersekolah. Jadi gak ada yang ngeluh ya bayar-bayar. Gak ada. Nanti kemarin waktu daftar kan sudah tahu ya bagaimana mahalnya PGTK Ceria. SPP-nya bisa sebenarnya. Oh 140 masih terjangkau ya. Jadi mama-mamanya juga bekerja semuanya kali ya. Nah, insya Allah itu mari kita merayu Allah. Semoga anak-anak kita dijadikan anak yang solih dan solihah, menjadi ahli ilmu dan penyelamat bagi ayah ibunya di akhirat kelak. Karena sukses bukan ketika anak kita jadi dokter atau presiden, tapi sukses anak kita ketika anak kita menjadi penolong kita nanti di akhirat, mengajak orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah. Insya Allah itu dari saya. Ini bukan menggurui panjenengan semua, tapi mengingat saya sebagai orang tua. Mungkin ada tadi beberapa yang tidak berkenan dari panjenengan dan Kak Tecing, gak usah dilakukan. Tapi kok ternyata tadi ada, oh iya, sepertinya memang harus
begitu. Monggo panjenengan lakukan yang baik, karena sempurnaan itu hanya milik Allah. Kekurangan dan kekhilafan datangnya dari saya. Yukaitan ketiban timbang cukup semantan atur kaula sailan boten nyuwun ngapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk sesi tanya jawab mungkin ada 3 pertanyaan dari mama-mama. Silakan langsung dijawab atau Boleh langsung, nanti takut lupa. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Nur Komaria, anak dari Ananda Nara. Nah, yang saya tanyakan Bunda, saya memiliki 3 anak yang memiliki masing-masing karakter sendiri-sendiri. Yang pertama pendiam, yang kedua cuek sekali, yang ketiga cerewet sekali. Nah, yang saya tanyakan ini Bunda tadi kan bilang gini ya, kalau bisa dari sekolah ini diulang. Sedangkan 3 anak saya kalau tentang akademi dalam arti pelajaran, kalau saya ulang itu selalu mau. Saya sendiri sudah bingung kenapa sama mamanya. Tapi kalau bahasa keseharian kamu ngapain aja ini itu, dia mau menjawab. Nah, sampai sekarang saya bertanya-tanya, anak saya ini beneran bisa baca nggak sih? Serius Bunda, belum pernah mau ngomong sama nggak tahu ya kalau sama ayahnya ya, waktu kan saya sama ayahnya untuk kerjanya kan beda-beda sih gitu Bun. Yang pertama anak saya pendiam, yang saya tanyakan dia itu seringkali dibully Bunda. Dan seringkali saya menitipkan anak saya ke gurunya, karena itu kan pendekatan saya kepada gurunya supaya anak saya tidak dibully. Supaya anak saya ini percaya diri apa yang saya lakukan Bunda. Yang kedua untuk anak saya yang super cuek sekali, ini apa yang saya lakukan Bunda? Dia benar-benar cuek full sekali anak saya. Yang ketiga, anak saya sebenarnya udah cerewet, saking cerewetnya saya itu sampai bingung, oh ini fotokopi saya fotokopi saya, bahkan teman-teman kakaknya dia kenal semua. Udah itu aja Bunda, cuma 2 aja, yang 3 gak perlu deh, itu saya banget. Makasih Bunda, selamat pagi. Izin saya jawab ya Bunda. Nah, insya Allah mencoba menjawab. Semoga nanti berkenan. Nah, tahu ya ternyata kalau apa yang kita lakukan itu dicontoh anak. Gak usah saya tanyakan nomor 3 karena itu saya. Ini gak ditanyakan, tapi saya punya ini. Dulu saya pas sisi parenting itu narasumbernya bilang gini, kita apapun yang kita lakukan itu pasti dilihat oleh anak. Maka kita harus secara khusus, kalau cerewetnya aja tidak apa-apa, kalau yang diomongkan baik, nanti diarahkan dari public speaking seperti saya ya. Ngomongnya dibayar, aja gerakan dia. Iya, itu yang paling enak, cerewet dibayar gitu. Jadi kita harus punya doa khusus, berdoa kepada Allah agar ketika kita melakukan kesalahan itu tidak dilihat oleh anak gitu. Saya itu Bunda pecinta India. Mungkin Bunda Ina suka story saya lah India. Tapi sejak saya hamil itu file India saya di laptop itu dihapus sama suami, diganti Al-Hikam. Akhirnya anak-anak saya itu tidak pernah tahu kalau saya senang India. Apa sekarang masih nonton karena sekarang ada sosmed ya. Kadang nonton, tapi saya tunggu ketika anak saya itu tidur atau anak saya sekolah, ketika semuanya sudah beres. Jadi India mulai Sarukan, Salman Khan, Amir Khan, Akshay Kumar, siapa? Hafal semua. Sekarang kan baru booming Anjeli. Nah, padahal meski dulu. Nah, siapa Ibu? Anil Kapur. Nah, Anil Kapur. Tahun biru. Ya, itu. Yang pertama ya, usia kelas sudah kelas 5 SD. Jadi bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri? Yang pertama kita sebagai orang tua dulu yang mengawali. Ananda diberi kepercayaan
Biasanya anak nggak percaya diri itu kadang mau begini, jangan nak, nanti ini pecah. Mau ambil ini, jangan nak, nanti terpleset. Nah, itu membuat anak tidak percaya diri. Yang pertama kita sebagai orang tua memberikan ruang gerak kepada anak kita. Terus kalau sudah bergerak tapi salah gimana Bunda? Kok misalkan salah, ini nomor berapa? Oh, ini yang nomor 2, kelas? Oh, kelas 1. Jadi kalau sudah bergerak Bunda melakukan satu terus salah gimana? Tetap kita apresiasi. Yang kedua memberikan kepercayaan untuk bergerak ya, atau untuk berkarya. Yang kedua kita apresiasi. Misalkan kok ternyata Ananda itu ngomong, misalkan coba ngomong, kok masih salah bahasanya, misalkan cerita sesekali cerita, Ma, aku tadi itu loh Ma, sama Bu Guru apa itu Ma, terus disentak duluan. Oh, itu apa sih Mas? Itu kok gak jelas, udah ngomong sih benar. Kita apresiasi loh, Masya Allah, Mas sudah mau cerita sama Bunda, sudah mau cerita sama Mama. Mana apa yang dilakukan Bu Guru? Ada apa? Nah, itu kita harus apresiasi. Karena anak itu kenapa nggak percaya diri, menganggap apa yang dilakukan salah. Maka meskipun nanti kita luruskan, nah mungkin dia terbata-bata cerita tapi bahasanya mungkin masih rancu, masih ini. Nah biasanya baru kita nanti sempurnakan. Oh gitu. Jadi Bu Guru tadi kasih pengumuman kalau Mas besok ada outbound dan bayar 150. Oh iya, coba nanti Mama juga cek di grup sekolah. Nah gitu. Jadi kita memberi ruang, memberi apresiasi. Itu kalau kita orang tua. Kalau di sekolah gimana? Kita komunikasikan dengan kepala wali kelas dulu aja. Wali kelas, titip. Nah kalau ini tip panjenengan, kalau kita punya anak spesial, ngapunten seperti tadi kan sudah tahu banget ya. Kalau terdiam, akhirnya suka dibully. Itu kan berarti menurut saya spesial yang perlu diperhatikan. Itu kita nggak ikut langsung berbiak uyah. Nah apa itu namanya? Kita titip. Ibu, pangapunten sangat, anak saya ini agak istimewa. Anandanya ini diem, terus jadi suka dibully teman-temannya. Jadi minta disemangati ya Bu Guru. Karena biasanya semangat dari Bu Guru itu mengena di hati anak-anak kita. Nah, terus tanya aja. Jadi kalau panjenengan tahu Ananda dibully, Ananda ceritakan jenengan kan ya? Nah, itu kan sudah apresiasi mau. Terus kita tanya, kalau dia sudah mau cerita, dibulinya bagaimana? Kita tanya, kalau bulinya verbal, itu lebih sulit. Verbal itu apa sih? Diejek, misalkan kok ngapunten, kulitmu kok hitam ya? Kalau anak saya yang pertama langsung jawab, biarin hitam, saya dulu ngisi paleting waktu materi bullying. Dan dia sekitar usia 5 atau 4 tahun ikut di samping saya. Ketika saya menerangkan begini, contoh kok putra-putri panjenengan dibully kulitnya hitam, dia jawab, biarin lo hitam, aku lo hafal Al-Quran. Dia langsung jawab gitu. Nah, misalkan dibully pakai verbal itu biasanya lebih sulit karena jawabannya harus dengan verbal. Mungkin kalau dibully dengan ngakunin dipukul, itu anak kita refleks akan bales atau mungkin lari. Tapi ketika verbal itu lukanya tidak kelihatan, tapi langsung di sini sama sini. Nah, itu kita kasih tahu ke anak-anak kita. Misalkan dibully verbal, pernah dibully verbal atau fisik? Verbalnya apa contohnya? Iya, boleh. Oh, dia tuh suka mainan. Itu. Enggak apa-apa misalkan kayak gitu. Kamu itu loh sudah besar, kelas 5, kok main terus? Loh, biarin. Kok aku mainan bukan mainan kamu. Kok aku mainan juga dikasih sama mama aku. Nah, boleh. Atau begini, loh, daripada kamu enggak pernah main, enggak gaul kan. Berarti kalau sudah panjenengan tahu penyakitnya, itu gampang mengobatinya. Verbal, percaya diri. Kalau dia dibully verbal harus dibalas dengan verbal. Anak saya itu anak yang gak bisa dibully, tak itu verbal atau fisik. Tapi dia tidak akan
melakukan sesuatu kalau dia itu tidak di bahasa Inggrisnya itu digarai. Nah, saya sampai pernah dapat laporan dari wali murid kalau anaknya itu dipukul anak saya. Saya nego, saya terima kasih karena beliau mau komunikasi, tapi saya tanya dulu. Saya kangen banget karakter anak saya. Anak saya itu tidak pernah nyenggol kalau tidak disenggol. Ternyata dia, iya bunda, diejek-ejek, dipacok-pacok nih, semua dipacok-pacok nih ya. Kan kelas 5. Ternyata, terus saya kasih tahu kalau diejeknya itu pakai verbal, kasih tahu enggak, kita lo temenan, semua di sini itu temanku, sudah dia akan malu, tidak boleh pakai fisik. Alhamdulillah dan kemarin itu rapotan kelas 5 terakhir, ternyata sekarang ketika dia itu diejek atau digarai sama temennya, dia lebih baik mojok, dia meredakan amarahnya sendiri. Nah, daripada dia mukul. Jadi itu benar nggak apa-apa. Apa yang ada di dirinya keluarkan. Nggak apa-apa lo aku main, lo aku sudah selesai belajar. Nah, nggak apa-apa lo aku main, aku lo pinter. Nah, begitu, nggak apa-apa. Sudah terjawab yang nomor 1. Nah, yang nomor 2 berarti yang cuek tadi ya. Berarti sampai sekarang belum tahu apakah Anda itu benar-benar bisa baca atau belum? Masya Allah, sudah kelas 1. Masya Allah. Berarti anak yang cuek itu kita harus ekstra. Memang setiap anak itu karakternya beda-beda. Jadi gini, Dek, tapi panjenengan pernah membacakan buku ke anak Anda? Nah, ya. Kokot, Bu, ayo pergi kita. Ya. Nah, caranya berarti yang menyenangkan anak cuek itu dia harus ada sesuatu yang lebih atau sesuatu yang sangat menarik perhatiannya sehingga dia itu bisa mendatangi perkara tersebut. Contoh kalau panjenengan ingin tahu Anda bisa baca atau enggak, ambil salah satu bacaan. Kalau nggak punya pinjam, ya di sini ada buku, seperti dibalik nih. Pura-pura, Dek, ya Allah Dek, cari buku yang bagus, yang bergambar atau apa itu dibaca. Nah bersama, berdua mungkin. Nggak mau Ma, aku lo mau main. Dek sini sebentar Dek, ini loh ceritanya bagus Dek, kita baca. Nanti panjenengan pura-pura saja di situ keplecuk bacanya. Biasanya anak saya kalau saya salah baca akan dibenerin. Misalkan pada zaman dahulu ada seekor kancil yang mau mandi ya Dek. Bukan Mas, itu mau makan. Nah nanti dia akan gitu. Ini sudah terlalu banget ya kata pengaji. Rasaku kok. Jadi bagaimana mancing? Atau ketika di jalan. Nah entah itu naik motor atau naik mobil. Ketika kita mau ke Indomaret misalkan. Ya Allah pada gak dibayar Indomaret, kabur nyebut. Padahal mahal ini endorse-nya Bunda Adit. Jalan misalkan mau ke minimarket. Dia kita mau ke minimarket A ya, itu. Tapi nanti adik yang menentukan mana si A itu. Jadi nanti kan ada pelang-pelangnya. Ketika, nah nanti kita tebak-tebakan. Nah, benar nggak nanti itu minimarket A itu yang dimasukin oleh mama? Kita kan nanti akan baca. Oke, kalau itu sudah berhasil, ketika belanja, Dek, coba Dek cari Dek. Ngapunten kalau saya sama anak-anak kalau mau belanja selalu cek logo halal. Nah, tanya, Dek bantuin mama ya cari makanan, jangan lupa cek logo halalnya. Nanti kan anak-anak pasti tahu. Nah, nanti jajan yang diambil boleh, yang penting sudah menunjukkan logo halal. Nah, atau kalau halal kan ada logonya Bunda, harus baca tulisannya. Nah, boleh salah satu, mungkin tidak diajak semuanya. Dek, semuanya boleh pilih jajan satu-satu. Yang penting menyebutkan ke mama jajannya itu namanya apa. Kalau pengen baca lagi komposisinya apa. Nanti kan anak yang pertama pasti, Ma, aku mau beli ini Ma. Komposisinya apa Dek? Ini. Oke, lolos. Anak yang kedua, kamu mau beli apa? Ini Ma. Loh, namanya apa? Ini loh Ma. Dek, namanya tadi kesepakatannya kita boleh beli jajan kalau tahu jajannya namanya apa. Oh, ini loh Ma. Dibaca. Oh, judulnya bisa gede-gede. Coba komposisinya apa Dek? Dibaca lagi. Nah, itu paling senang boleh di jalan minimarket. Nah, itu. Nah,
Lah kok sing dipilih jajan sing nang kasir iku sampeyan iki semua. Ya harus sebut merek. Ternyata sama problematika mak-mak semua. Berarti panjenengan harus siap-siap kalau memang jajan itu yang dipilih dan di kasir, karena kita sudah sepakat boleh beli asal sudah tahu nama jajannya dan komposisinya, sudah insya Allah itu. Tapi kok ternyata nggak bisa bunda, berarti tugas panjenengan ngajari baca. Kalau sama suami juga belum tahu ya bagaimana, tanya siapa tahu suami ternyata sudah tahu karena anda itu sudah bisa baca atau belum. Laki-laki atau perempuan ya? Oh itu tadi ya. Oh iya iya. Ada lagi? Mungkin ada yang ditanyakan lagi yang di dalam kelas, Mak. Mungkin ada yang mau tanya yang belum tanya, atau Bapak monggo yang di luar ada yang ditanyakan. Sudah, oke, terima kasih kepada Bunda Atin atas ilmu yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh beliau dapat kita terapkan dan untuk kebaikan kita semua.